Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wala rasula ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat perjuangan mereka lah kita pada saat ini, detik ini masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah Allah menunjukkan manusia alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, majelis ta'lim dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan untuk menanamkan, memupuk dan menambahkan rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah agar kita bisa meneladani, menjadikan beliau suri tauladan kita. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dibandingkan dengan keadaan sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, 3 perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama, perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, kesenjangan-kesenjangan sosial lainnya, sehingga terjadi perbedaan antara si kaya dan si miskin, yang pada akhirnya muncullah perbudakan-perbudakan di kalangan bangsa Arab dan sekitarnya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu dan lainnya. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kalaulah ada perbedaan, maka hal itu hanyalah diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diukur dari materi, bukan diukur dari siapa yang kaya, siapa yang miskin. Perubahan kedua ini di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung, penyembah api, dan penyembah dewa-dewa lainnya, atau bahkan penyembah manusia yang mereka anggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Bahwa apa yang mereka sembah saat itu hanyalah sebuah kelemahan tanpa kekuatan. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Bahwa hanyalah Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan yang ketiga yakni di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah,
sangatlah sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan ataupun ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kaya akan menang, yang punya kekuasaan akan menang, dan yang tidak punya kekuasaan akan semakin tertindas. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan, serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah, ditentukan dalam permusyawaratan secara bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah mari sama-sama kita memohon ampunan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.